Oke guys, selamat pagi. Jadi pagi ini akan, mumpung masih gelap ya, akan pergi ke Ciwidey. Nih kita akan coba jalan-jalan ke Ciwidey di pagi hari ini. Nih masih pagi, masih subuh mungkin ya, pagi lah, jam 5.30, setengah 6 pagi sudah mulai terang. Ini baru nyampe di jalan Bojong Raya. Nanti kita akan videokan lagi selanjutnya sampai ke Bandrek Abah Ciwidey ya. Ini saat ini kita sendiri saja di sini. Saya tidak ditemani siapa-siapa. Sini kosong. Oke, jadi kita akan masuk tol Pasir Koja ya. Sini kita akan berputar di Holis. Oke guys, jadi kita masuk gerbang tol Pasir Koja nih. Teman-teman lihat gerbang tol Pasir Koja ya. Ini bayarnya 8.000 kalau nggak salah. Jadi tolnya adalah Soroja Pasir Koja, Soreang Pasir Koja. Itu biayanya 8.000 rupiah ya. Siapin e-tolnya. Oke guys, jadi kalau dari Pasir Koja ada dua ya. Yang ke kiri itu ke arah Cileunyi, sedangkan yang lurus itu ke arah Jakarta dan ke Soreang. Nah, kita ambil yang kanan dulu, yang ke arah Jakarta dan juga Soreang. Setelah masuk, kita ambil yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini yang ke Marga Asih, Soreang, Ciwidey. Jangan yang kanan. Kalau yang kanan nanti kita akan ke arah Pasteur, Padalarang dan Jakarta. Jadi yang kiri guys ya. Oke. Tuh, baru masuk tolnya langsung disambut beberapa bukit ya. Tulagadar yang 3 biji Tulagadar, Bukit Alakon, lalu ada Bukit Teletabis dan lain-lainnya. Kalau itu ngasal ya. Jadi kita setting suhunya di pagi hari ini 25 saja ya. Karena di luar kurang dari 25 kita lihat. Jadi kita pasang 25. Yang keluar dari AC-nya tuh hangat. Masih ambil yang kanan ya, Ciwidey. Bisa hemat AC sih kalau tinggal di daerah sini. Jadi nggak perlu pakai AC. Listriknya juga lebih murah ya. Ini adalah pemandangannya dari sisi kanan ya, dari sisi kursi supir. Ini dia, gunung-gunungnya sudah terlihat, bukit barisan gunungnya. Kita akan segera mencari gunung mana yang berpotensi untuk kita tambang emasnya. Oke. Canda. Jadi sebentar lagi kita akan keluar pintu tol. Nah, kita akan bayar tol dulu ya di depannya. Ini dia pintu tol Soreang. Pertanyaannya cuma satu. Bagaimana cara Anda menyapa pacar Anda di sore hari? Ya betul, adalah Soreang. Apa kabar sih? Gitu. Ini dia pintu tol Soreang ya. 8.000 rupiah. Oke, barusan kita sudah bayar. Dari sini kemana nih? Saya sudah lupa jalannya. Tapi tidak usah khawatir karena kita selalu menggunakan Maps ya. Kita selalu menggunakan Maps. Ini jalannya adalah lurus menurut Google ya. Kita akan lurus sesuai Google saja. Inilah adalah Android Auto dari Android. Jalannya lurus. Saya sudah lupa ini jalannya. Terakhir kali saya ke Ciwidey adalah di tahun 2015 atau sekitar 8 tahun yang lalu. Waktu itu kalau nggak salah belum ada tolnya. Soroja udah jadi, belum ada ya. Kita ke Ciwidey, ke Kawah Putih tepatnya. Nah, sekarang sudah 2023, kita akan lihat bagaimana nih perkembangan Ciwidey selama itu.
Jadi setelah tadi lampu merah pertama belok kanan, ini kita belok kiri ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau ke Ciwidey mah udah ikutin Google Maps aja lah, udah paling bener, asalkan teman-teman benar-benar ngikutin ya. Dan pastikan GPS dari handphonenya juga tepat, jangan sampai posisi mobilnya udah di mana, GPS-nya masih di mana. Kadang-kadang yang membuat tersesat adalah seperti itu, terdelay. Ada delay antara posisi mobil dengan GPS-nya. Tips aja, jadi kalau misalkan kalian pakai Android Auto dan pakai handphonenya itu jangan simpan di bawah sini. Paling bagus ya disimpan sini kayak saya nih, di atas dashboard. Jadi sinyal GPS-nya lebih baik ya. Gitu. Oke guys, kita sudah sampai di pom bensin ya, yang sebelah kiri. Jadi setahu saya 8 tahun lalu pom bensin ini adalah pom bensin terakhir nih sebelum ke Ciwidey-nya ya. Jadi jika teman-teman mau isi bensin, itu pom bensin terakhir yang ada, pom bensin resmi Pertamina. Tapi coba nanti kita lihat di atas apakah masih ada lagi atau tidak ya. Ke kiri adalah ke Barusan Hills, bisa tembus ke mana tuh, Pangalengan juga. Kalau kalian mau ke Ciwidey kanan ya. Ini juga bisa tembus ke pantai Cidaun ya, tapi masih jauh sekali ke pantai Cidaun. Itu pun saya lihat dari YouTube. Untuk sampai ke Cidaun sendiri saya belum pernah tuh lewat rute ini. Nanti kita lihat deh, apakah kita kira masih bisa melanjutkan perjalanan sampai sana. Oke. Ini sebentar lagi kita akan sampai ke alun-alun Ciwidey-nya. Jadi kalau teman-teman tahu ada Granada Hills gitu ya, yang kafling-kafling itu, ini bukan promosi ya, tapi itu setahu saya di depan terus belok kanan, Granada Hills. Tapi kita tidak ke sana karena kita tidak dibayar oleh Granadanya juga. Kita lewat tetap ke Ciwidey-nya saja ya. Inilah kota Ciwidey-nya. Oh ya guys, kalau tadi di mana, di kota Bandung suhunya masih 19 derajat, di sini di Ciwidey sudah lebih dingin ya guys. Ini makanya saya pakai jaket juga nih. Saya pakai jaket juga lengkap walaupun di dalam mobil, karena suhu di luar ternyata kita lihat suhunya di luar 15 derajat guys. Nanti di atas di Ranca Upas, di Bandrek Abah, kita akan lihat lagi berapakah suhunya di sana. Oke guys, jadi kita baru saja sampai nih di area hutan di Ciwidey-nya ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah kesini pasti tahu lah. Itu tandanya ada patung macan, tadi sudah lewat sebelah kanan. Itu kita sudah mulai masuk. Ini suhunya dingin sekali ya di luar ya, temperaturnya rendah sekali. Kaca, ini rasa kacanya aja seperti kaca kulkas nih, dan terdengar di belakang botol-botol aqua sudah pada bunyi potok-potok. Karena buat teman-teman semua yang belum tahu, dan saya yakin kebanyakan sudah tahu, jadi tekanan di gunung itu, di area permukaan yang lebih tinggi ya, itu lebih rendah dibanding kalau kita ada di tekanan yang ada di permukaan laut ya. Jadi kalau kita ada di Jakarta sama di sini, itu tekanan di sini jauh lebih rendah, dan kadar oksigennya pun di sini lebih rendah atau lebih tipis biasanya orang nyebutnya ya. Suhunya lebih dingin, kadar oksigennya lebih rendah, dan tekanannya juga lebih rendah. Nah, itu mengapa kadang-kadang kalau kita bukan kadang-kadang sih, biasanya ya,
kalau kita ke daerah pegunungan itu telinga kita serasa ada yang aneh gitu, dan itu kita harus menyesuaikan dengan cara menguap. Paling gampang itu menguap biasanya, atau mencoba menelan supaya si gendang telinga itu menyesuaikan kembali dengan tekanan udara yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, di sini nanti kita lihat suhunya berapakah. Kalau tadi 15, awalnya 19 ya dari Bandung, turun lagi ke 16, ke 15. Kalau sekarang sudah di 14 ya suhunya teman-teman semua. Jadi makin ke atas suhunya makin dingin. Ini seharusnya sebentar lagi kita pertama kali akan sampai di pintu masuk Kawah Putih ya, sebelah kiri. Sebelah kiri nanti ada pintu masuk Kawah Putih. Setelah itu di sebelah kanan ada Bumi Perkemahan Ranca Upas. Kalau urutannya masih sama ya, terakhir saya kesini. Setelah itu ada warung-warung buat beli bandrek. Lalu sebelah kiri ada kolam renang air panas Cimanggu kalau nggak salah namanya. Lalu ada kebun teh ada Oke guys, kita sudah sampai, sudah matiin mesin juga. Suhunya tadi berapa? 12 ya, kita lihat. Sebentar. Suhunya belum muncul. Suhunya 12 derajat guys, mohon maaf nggak muncul. Kita coba keluar saja ya. Ini rasanya pengen toilet juga jadinya. Aduh ya Allah, baru buka rasanya sudah dingin sekali. Nikmat, mantap dinginnya ya. Akangnya aja pakai kupluk tuh, lihat akang parkir tuh. Ini dingin sekali ya guys. Masya Allah dingin banget. Ini kalau gini kita nggak perlu takut overheat karena dingin sekali ini. Ininya cuma hangat saja jadinya, nggak terlalu dingin karena ada panas mesin. Oke, kita langsung aja pesen. Ini adalah warung favorit saya kalau ke Ciwidey, Bandrek Abah. Oke. Jadi tips buat teman-teman semua yang mau ke Ciwidey ya, supaya nggak macet. Tadi kita kesini nggak nyampe satu jam lah kurang lebih ya, 1 jam aja. Jadi berangkatlah subuh itu belum macet ya. Ini Bandrek Abah. Ternyata ada juga durian asep nih, itu bagi teman-teman yang suka durian. Ada juga sini durian asep, boleh juga tuh. Oke. Oh, ini langganan saya di Warkop Ibu Rina ya, Patenggang Raja Bali. Nih dia ada bandreknya nih, Abah Haji. Ada yang kecil, ada yang botol besar, ada yang botol kecil, ada juga yang dalam bentuk kotakan begini. Tapi kalau saya biasanya beli yang segini saja. Kalau yang gini agak kegedean, ini pas lah kira-kiranya. Ini kita teh yang jualnya tuh kayak begini kira-kira dalamnya. Oh, ini dia bandreknya, tiris-tiris, ada bandrek susu. Mantap. Ini dia, kita sudah masuk ke kebun tehnya ya. Tadi setelah kita beristirahat di Bandrek Abah, bukan istirahat sih, karena memang mau tujuannya adalah ke Bandrek Abah, menikmati bandreknya sambil mampir ke toilet dulu. Ini kita sudah sampai ke perkebunan teh Waini. Oh bukan, Walini ya. Perkebunan teh Walini, bukan Waini. Ini dia. Situ ada pintu masuknya sebelah kanan. Pintu masuk perkebunan teh Walini. Tapi kita nggak ke sana. Kita akan ke depan di kebun teh juga, tapi yang gratisannya. Kita di jalan seperti ini, tapi cari parkiran yang aman ya. Kalau tidak ada spot ya sudah, tidak boleh berhenti. Ini kita pelan-pelan saja sambil kita merekam sambil menikmati. Di sini mohon maaf saya sambil kedinginan ya guys, karena tadi habis dari toilet
airnya sangat dingin. Jadi setelah keluar dari toilet, saya ngobrol sama abahnya tadi, "Bah, ini kulkasnya paling Bah, kulkasnya paling mana nyak, Bah?" "Ah, punten Kang, punten jang naon? Kulkasna teu aya kulkas di dieu mah. Nah, ari caina tiis pisan. Aya kulkasna." Terus seserian si abahna ketawa-ketawa. Jadi kalau kita memang bisa bahasanya, ya nggak ada salahnya kita ngobrol sama yang punyanya gitu ya. Tadi juga saya bercandain juga sih. Wah, ada yang mogok guys. Oh, bukan mogoknya, apa ya, bocor kali bannya. Kita lanjut ya, ini perkebunan teh. Ini sisi makin ke selatan, nanti sampai ujungnya adalah ujung wisatanya maksudnya adalah di Kawah Putih. Itu Patenggang, Bukit Senyum. Wah, ini baru nih, dulu belum ada Bukit Senyum ya. Kita lihat setelah 8 tahun saya tidak kesini, apa saja yang baru. Tadi cukup banyak ya. Ternyata ada dua pom bensin lagi setelah pom bensin terakhir yang kalau dulu saya udah nggak ada lagi. Nah di sini oh, ada sewa tikar nih. Mumpung tidak ada yang punyanya, kita bisa berhenti dan menyewa. Nggak perlu menyewa, duduk-duduk aja tanpa bayar. Aduh, mental gratisan susah. Oke. Ini guys. Nah, itu tadi yang ada rumah-rumah itu nggak tahu juga apa. Namanya juga kita baru kesini lagi setelah 8 tahun tadi. Oke. Jadi buat teman-teman yang seangkatan mungkin sama saya ya, yang kuliahnya tahun 2000-an awal lah gitu, tengah-tengah. Dulu pas kuliah kesini, setelah kuliah mungkin udah di luar pulau atau di Jakarta atau masih di dalam kota tapi sudah jarang sekali ke Bandung atau tidak ada kesempatan ke Bandung. Nah, ini kira-kira yang dulu biasa main di Ciwidey. Kebun tehnya masih sama ya, alhamdulillah masih ada. Tuh juga ada kedinginan tuh sambil rokokan. Kebun tehnya masih ada, alhamdulillah. Makanya kita juga masih bisa menikmati teh Sariwangi setiap pagi. Cuma yang beda adalah pohonnya. Mungkin pohon yang 8 tahun lalu sudah mati, ini udah yang baru lagi. Dan sayangnya yang pucuk-pucuknya udah jadi teh pucuk harum ya, gitu ya. Ini saya ingat banget, saya pernah berhenti di sini nih pakai motor duduk-duduk. Dan zaman dulu itu mungkin sekitar 15 lebih ya, di atas 15 tahun yang lalu itu masih zamannya handycam. Jadi di sini duduk-duduk dan merekamnya pakai handycam yang bisa di zoom dari jarak jauh gitu. Kalau sekarang kita sudah pakai handphone semua rata-rata ya, udah nggak zaman tuh zoom dan pakai handycam mah. Udah nggak zaman pakai handycam, terus pakainya handphonenya juga sekarang kameranya udah yang pakai optical zoom 2 kali, 5 kali, bahkan yang terbaru adalah zoom 10 kali dari Samsung S23 Ultra. Ini juga bukan promosi juga buat Samsung S23 Ultra ya. Dulu ini adalah tempat masuk ke situ Patenggang dan sini sudah tidak ada apa-apa. Tapi sekarang ternyata ada namanya apa nih? Strawberry petik sendiri wonder. Nah, ini nih. Terus itu ada kayak tempat campingnya juga. Saya baru tahu nih. Yang juga mobil di bawah kayaknya memang tempat glamping begitu sih. Nanti deh kita akan coba explore lagi. Kalau bareng keluarga ya, kalau sendirian mah buat apa juga tuh, tiris atau ya. Ke kiri itu adalah ke situ Patenggang. Ini kita ke kanan ya. Ke kanan itu ke perkebunannya Walini. Saya nggak hafal PTPN berapa, tapi ini sepanjang jalan cukup panjang, lurus. Nggak lurus sih, belok-belok ngikutin jalan. Tapi ini kebun teh semua. Sampai nanti agak jauh sekitar berapa kilo ya, mungkin 3-4 kiloan kita akan ketemu pasar di sana. Itu dulu, tapi sekarang saya juga nggak tahu ini apa. Apakah sudah tempat wisata lagi di sini? Belum tahu saya juga. Ini apa di sebelah kiri? Tempat kayak begitu tuh. Kayaknya lagi baru mau dibikin wisata, tapi ini masih kosong ya. Oh, lapang sepak bola PTPN berapa tuh? 111 PTPN 8 kali ya.
Ini jalannya dulu jalan batu dengan aspal yang rusak. Sekarang ternyata sudah dicor bagus. Tuh kebun tehnya ya. Di sepanjang perjalanan gunung ini adalah teh. Oh iya, buat teman-teman semua yang belum tahu, ternyata di Ciwidey ini ada rel kereta loh. Tapi sudah tidak aktif ya. Rel kereta ini dibangun pada saat zaman penjajahan Belanda dulu. Itu fungsinya untuk mengangkut hasil-hasil bumi ya. Kalau dari Ciwidey kebanyakan memang dari tehnya. Mungkin ada sebagian rempah-rempah juga, saya kurang tahu, tapi banyak kan memang dari tehnya. Diambil dan diangkut melalui kereta ke kota Bandung sampai ke Batavia untuk dia bawa ke negeri Belanda sana. Oke guys, rasanya cukup perjalanan kita sampai Ciwidey karena saya memang mau nostalgia sampai sini. Kira-kira rasanya untuk perjalanan kali ini kita tidak akan ke situ Patenggang. Kita akan kembali ke villa kita yang ada di Desa Rawabogo ya. Jadi dari sini saya akan balik untuk mampir dulu ke Desa Rawabogo untuk melihat kondisi bukan villa sih ya, masih gubuk juga enggak lah. Nantilah saya filmin apa yang namanya itu, rompok mungkin ya. Oke, thank you guys semua. Oke, selamat pagi. Jadi perjalanan ke Ciwidey hari ini kita menemukan jalan baru lagi. Bukan menemukan sih, ternyata kita coba-coba jalan baru karena memang saya hobinya cari jalan-jalan baru yang ke tempat wisata tapi banyak orang belum datengin. Kalau kemarin kita sudah coba ke area Bogor, Cijeruk, ini saat ini kita dapat di Ciwidey ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering ke Ciwidey, kok macet, kok rame ya, kok apa ya, ternyata di sini masih sepi sekali nih. Ini buat teman-teman yang memang seneng ngejalan-jalan pakai motor, touring, mau cari daerah sepi nih, lihat nih. Bahkan tidak terdengar suara kendaraan ya. Sepi sekali, tidak ada yang lewat. Jadi ini jalannya adalah nanti di akhir video ini saya akan kasih koordinatnya ya. Jadi ini adalah menuju ke PTPN 8 Kebun Sinumbra, kurang lebih dari sini masih 3 km lagi. Kalau bagian Rancasuninya 1,5 km ke dalam. Ini kira-kira jalannya ya. Jadi kalau kalian wisata itu jangan cuma coba yang itu terus, jangan coba misalkan Ciwidey berarti kemana situ Patenggang, ke sini, tapi cobalah belok ke jalan yang kita tidak tahu kemana. Ini ada jalan juga, sepi sekali. Kita mau coba ke dalam sini ya. Kalau di sini sih tulisannya adalah ke ini bagian Rancasuni 1,5 km. Kita akan coba masuk ke dalam. Oke, masih. Ini dia guys jalannya. Masih ada mobil sampai sini ya. Kalau menurut Google masih 13 menit lagi. Itu aja ke atas juga, jadi aduh mohon maaf jalannya karena luar biasa. Kira udah sampai ya, udah lihat lah. Tadi si Mang ojeknya tak suruh tunggu, Mang tunggu aja Mang, nanti saya bayar lagi 50.000 lagi kata Mangnya. Jangan 50.000, tambahin tadi buat nambahnya 50.000, jadi bolak-balik 150. Ya udahlah daripada kita pulang jalan kaki. Oke begini.